Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2166. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terus-menerus dan dengan panik mencari-cari, dia menjadi sangat marah. Sementara pada saat ini semua pria kuat yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Molly masih diizinkan melarikan diri. Pada saat ini di dunia lain runtuhan para dewa terlihat. Qin tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap ke suatu arah. "Mengapa ada bau yang familiar di sana?" kata Qin. Dia mengerutkan kening. Qin menjepitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Qin merasakan kekuatan tak terlihat yang berada di kejauhan. "Siapa itu? Mengapa saya merasakan keakraban?" kata Qin. Dia mengerutkan kening. "Tuan, ada apa?" kata Kabulu. Dia juga berhenti dan bertanya dengan ragu. "Tidak, sepertinya sedang terjadi perang di sana," kata Qin. Dia mengerutkan kening. "Apakah ada seseorang yang berkelahi?" kata Kabulu. Dia pun menoleh dengan bingung. Dalam pandangannya, langit di kejauhan terdiam tanpa fluktuasi apapun. Sepertinya tidak ada apa-apa. "Yah, itu ada perang, hanya saja kamu tidak bisa melihatnya," kata Qin. Dia tersenyum. "Yah, coba saya lihat apa yang terjadi." Dan berdengung kekuatan tak terlihat seketika menyelimuti mata Qin, dan dalam sekejap Qin sepertinya telah pergi memasuki ruang yang unik dengan gelombang kekuatan takdir mengalir di sekelilingnya. Dan dalam kekuatan takdir ini ada dua benang sutra yang terhubung ke langit yang jauh, seolah-olah membentuk hubungan yang tak kasat mata. Kekuatan takdir dan sebab akibat sungguh ajaib. Qin menjadi kagum. Berdasarkan jalur takdir yang sebelumnya dia kembangkan dari peta jalan takdir, dia langsung merasakan sifat dari dua aura di kejauhan. Salah satunya membawa aura mengerikan yang mengguncang huntaian takdir. Aura yang luas itu sepertinya pasti lebih unggul dari seorang kaisar agung, dan itu sangat mirip dengan aura dari klan nenek moyang organisasi naga hitam yang dia bunuh waktu itu di kota Nanyuan. Sementara dia pasti yakin ini adalah nenek moyang organisasi naga hitam. Mendapati ini, mata Qin menyipit. Pantas saja Qin merasakan keakraban. Akan tetapi Qin lalu melihat napas yang lain. Dirinya menjadi terkejut karena dia lebih akrab dengan Qin. Napas takdir yang lain ini, dan itu memiliki keterikatan unik dengan kekuatan takdirnya. Ini kekuatan takdirnya melibatkan takdir dengan Qin. Dirinya terkejut. Awalnya Qin secara tidak sadar berpikir bahwa orang yang berperang melawan nenek moyang organisasi naga hitam mungkin adalah pemimpin kerajaan Yong. Namun dilihat dari aura takdir ini jelas dia tidak bisa. Dia pasti bukanlah pemimpin kerajaan Yong. Tapi jika dia bukan pemimpin kerajaan Yong, lalu siapa itu? Kata Qin. Dia menatap dengan hati-hati pada kekuatan takdir ini, dan ada aura jahat yang berdebar-debar di udara. Bahkan Qin merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. "Apakah kekuatan ini adalah Molly?" kata Qin. Qin tampak terkejut. Tapi mengapa orang ini datang ke reruntuhan 10.000 dewa? Setelah berurusan dengan Molly selama bertahun-tahun, Qin mengetahui aura Molly. Bahkan jika itu Molly berubah menjadi abu, itu tetap bisa mengandung kekuatan jahat dan membuat jantung berdebar-debar. Selain Molly, Qin bahkan tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Tapi kenapa anak ini terlibat dengan nenek moyang organisasi naga hitam? Qin menjadi tampak bingung. Secara logika tidak ada konflik antar Molly dan nenek moyang organisasi naga hitam. Ini salah. Qin tiba-tiba teringat adegan yang ditunjukkan Raja Tianbei padanya waktu itu. Adegan gambar itu memperlihatkan Molly yang sedang menjarah harta karun di inti markas besar organisasi naga hitam. Bukankah dia akan menjadi sasaran nenek moyang organisasi naga hitam karena ini?
Kincen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini adalah ide yang sulit untuk dihafal. Dia bahkan membunuh klon nenek moyang organisasi naga hitam, dan dia tidak melihat nenek moyang organisasi naga hitam mengejarnya. Sementara Molly, dia memasuki reruntuhan para dewa. Hanya baru sampai, namun dia langsung menjadi sasaran. Ini sungguh menyedihkan. Dan ledakan. Setelah memata-matai identitas Molly dan nenek moyang organisasi naga hitam, Kincen langsung kembali dari alam takdir, kembali ke dunia nyata. "Kabulu, tunggu di sini. Aku akan segera kembali," kata Kincen. Setelah Kincen selesai berbicara, sosoknya melesat dan Kincen dengan cepat terbang menuju ke tempat auranya berdenyut. "Senior, kamu," kata Kabulu. Dia buru-buru berkata, tapi sebelum kata-katanya jatuh, Kincen itu sudah menghilang dari pandanganku. Dia pergi sekarang. Kabulu menjadi sedikit bingung. Apakah senior terlalu mempercayai dirinya sendiri? Apakah aku harus lari? Kata Kabulu. Dalam sekejap dia menjadi terjelat dalam hatinya menjadi bimbang. Berlari sekarang adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri dari Kincen. Karena monster langit berbintang dari klan Starbeast seperti dirinya tidak akan pernah bisa menjadi pelayan. Mata Kabulu pun berkedip. Saat ini di dunia yang lain jauh dari sini, ledakan. Naga hitam yang diubah oleh nenek moyang organisasi naga hitam melakukan perjalanan gila-gilaan di bawah tanah dengan cepat melacak jejak Molly. "Sialan, saat aku menemukanmu, aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian," kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia meraung berulang kali dengan niat membunuh. Dia dengan cepat mengikuti aura dari tubuh Molly. Pada saat ini, di dunia lain, di sisi nenek moyang organisasi naga hitam, ledakan. Sesosok yang malu nampak. Dia terus bergegas dari tanah, dan sosok itu adalah Molly. Nampak Molly terus-menerus memuntahkan seteguk darah hitam. Wajah Molly menjadi sangat pucat. Ada lubang besar di dadanya, dan dia terlihat sangat ganas. Nenek moyang organisasi naga hitam ini sakit. Dia bahkan masih melacakku, kata Molly. Dia menoleh. Karena perasaan krisis masih melekat di hatinya, membuat kulit kepala Molly mati rasa, dan seluruh tubuhnya terasa gemetar. Jelas sekali nenek moyang organisasi naga hitam belum menyerah untuk melacaknya, dan dia terus-menerus mengikutinya dengan cermat. "Jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat, aku pasti akan tertangkap oleh orang itu. Dan pada saat itu, kekuatan jurang maut pasti akan terungkap," kata Molly. Dia tampak galak. Kapan dia pernah menderita seperti ini, diusir seperti anjing? Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jurang tidak bisa diekspos, Molly pasti sudah melawan nenek moyang organisasi naga hitam itu. Akan tetapi sekarang, Molly tahu betul bahwa jika dia berani mengungkap kekuatan jurang maut, maka dia akan menjadi musuh publik dari semua orang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan para dewa. Dia secara alami tidak takut pada nenek moyang organisasi naga hitam. Namun yang paling buruk, Molly hanya akan bertarung sampai mati. Tapi jika sampai dia menjadi musuh publik dari semua orang yang berkuasa, maka apa yang harus dilakukan Molly? Cepat berpikir sesuatu. Ketika Molly memasang ekspresi geram di wajahnya, dia sedang memikirkan solusinya. "Molly, bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini?" Tiba-tiba sebuah suara yang sangat familiar terdengar di telinga Molly. Suaranya sangat dekat, seolah-olah tepat di depan telinganya. Dan Molly pun menjadi langsung terkejut. Dia memalingkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Lalu dia melihat sosok melayang tidak jauh dari sana, menatapnya dengan senyuman di bibirnya, dan itu adalah Kincen. "Ibliskin," kata Molly. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Molly membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah merasa bahwa Kincen begitu baik saat ini, dan dia merasa seperti air mata memenuhi matanya. Kenapa kamu ada di sini?" kata Molly. Dia bertanya dengan kaget. "Yah, aku melihatmu dikejar-kejar, jadi aku datang menemuimu," kata Kincen. Melihat apa yang ingin dikatakan Molly, Kincen langsung menyelaknya. "Oke, jangan buang waktu." Boom! Kincen lalu mengangkat tangan kanannya.
Dan seketika kekuatan takdir yang tak terlihat langsung berubah menjadi tirai cahaya yang menakutkan, yang langsung menyelimuti Molly dan mengejutkannya. "Apa ini?" kata Molly. "Molly, kamu harusnya sekarang memiliki aura yang bisa dilacak oleh nenek moyang organisasi naga hitam. Maka di sini aku akan menggunakan kekuatan takdir untuk menutupinya untukmu terlebih dahulu, agar nenek moyang organisasi naga hitam itu tidak bisa terus merasakan keberadaanmu," kata Qin-Chen. Dia menggunakan kekuatan takdir untuk menyelimuti Molly dan berkata, "Ikuti aku." Suara mendesing. Segera Qin-Chen memimpin jalan dari depan. Molly pun segera mengikuti Qin-Chen dari belakang. Kedua sosok itu pun menghilang dari sini dalam sekejap. Tidak lama kemudian, setelah Molly dan Qin-Chen pergi, ledakan. Sebuah tubuh besar nenek moyang organisasi naga hitam muncul di dunia ini dalam sekejap. "Apa? Aura dalang di balik layar itu telah menghilang," kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia merasakan sekelilingnya dengan mata-matanya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, karena dalam persepsinya sekarang tidak ada jejak Molly sama sekali. Bagaimana pihak lain bisa melakukannya? Kemudian nenek moyang organisasi naga hitam merasakannya lagi dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa aura Molly memang benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar membiarkan seorang kaisar agung melarikan diri di bawah matanya. Nenek moyang organisasi naga hitam benar-benar tampak jelek, dan dia meraung dengan marah. Ledakan. Aura menakutkan memenuhi 9 langit dan 10 bumi. Itu menyebar dengan ganas antara langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Jauh sekali, hal itu membuat semua orang pun menjadi sangat bingung. Di saat merasakan pergerakan di sini, apa yang terjadi? Mengapa nenek moyang organisasi naga hitam terlihat begitu marah? Di tengah keraguan semua orang, gemuruh pemikiran spiritual dari nenek moyang organisasi naga hitam menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. "Siapapun yang dapat menemukan jejak anak ini untukku, akan aku berikan hadiah yang besar." Raungan kemarahan dari nenek moyang organisasi naga hitam langsung mencapai ke telinga banyak pria kuat yang hadir. Apakah ini mungkin? Semua orang yang hadir di sana pun diam-diam menjadi terkejut. "Anda benar-benar membiarkan anak ini melarikan diri? Apakah Anda bercanda? Seorang kaisar dewa yang bermartabat sedang mengejar seorang kaisar agung yang kuat, akan tetapi tidak hanya gagal membunuhnya, namun juga membiarkannya malah melarikan diri?" Ketika berita seperti itu keluar, semua orang bagaimana mungkin tidak terkejut. Mereka bertanya-tanya dari mana asal-usul anak ini, sehingga dia bisa lolos dari kejaran nenek moyang organisasi naga hitam.